Bagi sebagian orang, kegelapan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Kita tidak mengetahui apa yang ada di depan mata kita. Sesuatu yang gelap bisa saja menghadirkan sesuatu yang menakutkan. Kita tidak mampu untuk menebaknya. Indera penglihatan kita menjadi sangat terbatas, dan kita tidak bisa mendeteksi keberadaan apapun di sekeliling kita. Di dalam kondisi gelap, hal-hal yang kecil, seperti bunyi barang yang jatuh, atau suara dari jendela yang sedang terbuka, bisa langsung membuat kita begitu waspada, dan kita berjaga-jaga, atau bahkan kita lari terbirit-birit. Ketidakmampuan dan keterbatasan kita di dalam kegelapan seringkali membuat respon kita untuk bertahan hidup. Apakah kita akan lari, ataukah kita akan duduk diam saja? Bagaimana ketika kita berjalan di tengah lorong yang gelap? Kita akan berhati-hati dalam melangkah, jangan sampai kita tersandung. Kita pun akan menghindari suara-suara aneh yang akan mendekati kita. Pemazmur Daud di dalam Mazmur 23-nya menuliskan, "Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Pemazmur Daud yang memiliki pengalaman menggembalakan kawanan domba mengetahui bahwa di dalam mencari atau membawa kawanan domba menuju padang rumput yang hijau atau air yang tenang, kadangkala harus melewati satu celah, satu lembah yang begitu gelap. Dan sebagai kawanan domba yang memiliki penglihatan yang buruk, ditambah dengan kondisi sekitar yang gelap, membuat penglihatan kawanan domba ini begitu buruk akan kondisi sekitar, sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang mereka jalani dan apa kondisi sekitarnya. Bagaimana dengan kondisi kita? Situasi kelam apakah yang saat ini sedang kita jalani? Situasi kehidupan apa yang membuat kita merasa tidak berdaya? Situasi kehidupan kelam apakah yang membuat kita menjadi sangat terbatas? Atau bahkan situasi apakah yang seringkali mengganggu konsentrasi kita bekerja? Situasi kelam acap kali membuat seseorang bertindak melewati nalar. Atau mungkin situasi kelam itu juga bisa membuat kita menjadi orang yang pasif, menerima keadaan, tidak lagi berusaha, tidak tahu lagi harus kemana. Pemazmur Raja Daud mengabarkan kehidupan seorang gembala tidak akan membiarkan kawanan dombanya sendirian ketika harus melewati lembah kekelaman. Gembalanya akan senantiasa hadir untuk memastikan kawanan dombanya tetap berjalan di jalan yang benar. Dikala kawanan dombanya tidak sanggup lagi melihat kemana jalannya, sang gembala akan memberikan suaranya sebagai panduan untuk kawanan domba ini berjalan. Kawanan domba ini pun akan mengenali suara gembalanya, dan kawanan domba ini akan mengikuti suara gembalanya. Dan gembalanya pun akan memegang gada dan tongkat untuk melindungi kawanan dombanya. Sehingga seharusnya kawanan domba ini merasa aman, sekalipun nanti akan diserang binatang buas. Segenap apapun kekelaman yang sedang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita yang sudah bangkit dan menang atas maut, Dialah yang sedang mengembalakan kita di tengah kekelaman. Kekelaman bukanlah suatu tujuan,
tetapi sebuah proses yang sedang kita lalui untuk menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gembala agung kita sedang membawa kita ke sana. Tetapi diperlukan kesiapan kita untuk senantiasa terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, Gembala agung kita, berjalan terus di jalannya. Ingatlah bahwa jalannya kadang harus melewati kekelaman. Karena itu teruslah dengar suaranya, teruslah membaca firman-Nya, dan teruslah merenungkan firman Tuhan. Gembala agung kita adalah yang Maha Tahu. Dia yang paling tahu jalan mana yang terbaik untuk kita lalui. Dia yang Maha Kuasa. Maka gada dan tongkatnya lah yang akan paling berkuasa melindungi kita sepanjang perjalanan kekelaman ini. Gembala agung kita adalah yang Maha Kasih. Kekelaman ini adalah sementara, karena tujuannya adalah mendekatkan kita kepada Tuhan dan membawa kita untuk menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena di dalam kelam itu ada kalam, di dalam kegelapan itu ada firman. Di tengah gelapnya hidup kita, tetap ada kehadiran dan penjagaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarlah firman-Nya, tetaplah berjalan bersamanya. Ingatlah Dia Gembala agung kita yang membawa gada dan tongkatnya. Gembala agung kita akan menghadirkan padang rumput yang hijau dan air yang tenang untuk kita nikmati. Di tengah kelam ada kalam.